Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan diskusi kita tentang hadis Arba'in Nawawi. Dan kemarin seingat kami kita sudah selesai hadis ke-22 tentang amalan-amalan yang akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Jabir. Dan insyaallah hari ini kita akan masuk kepada hal-hal yang akan menjauhkan kita dari api neraka dan hal-hal yang akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Hadis ini adalah hadis nomor 23. Kita bacakan hadisnya. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Hadis ini kita dapatkan dalam Sahih Muslim, artinya tidak ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ini adalah salah satu hadis yang infarada bihi al-Muslim, hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita tahu hadis yang paling kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya sebuah hadis itu ditemukan dalam kitab Al-Bukhari dan ditemukan juga dalam kitab Muslim. Bukan berarti beliau berdua bersepakat secara langsung, yuk kita riwayatkan hadis ini. Ayo, enggak. Cuma hadis itu ditemukan dalam Sahih Al-Bukhari, juga ditemukan dalam Sahih Muslim. Makanya menjadi hadis muttafaqun alaih atau rawahu syaikhan atau rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tiga jenis hadis ini adalah hadis yang paling kuat. Muttafaqun alaih atau rawahu al-Bukhari wa Muslim atau rawahu asy-syaikhan, yaitu dua syekh Al-Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian hadis berikutnya yang kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya ada sebuah hadis yang sampai kepada Imam Al-Bukhari lalu diriwayatkannya, tapi hadis itu tidak sampai kepada Imam Muslim, atau sampai kepada Imam Muslim tapi tidak diriwayatkannya, mungkin karena lupa atau mungkin karena memang tidak sesuai dengan syarat yang beliau punya. Karena masing-masing ulama punya syarat dalam meriwayatkan hadis. Nah, hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tapi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumallah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat bernama Abu Malik. Dan kita sering ucapkan dan sering ingatkan bahwa setiap nama orang Arab atau terutama nama sahabat yang dimulai dengan Abu itu berarti bukan nama asli. Seberapapun terkenalnya beliau para sahabat itu dengan nama Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Darda, Abu Ubaidah, itu juga terkenal, walaupun sekarang pun terkenal. Sekarang orang menanti-nanti kabar dari Abu Ubaidah. Dan kalau Bapak Ibu tahu, Abu Ubaidah Al-Jarrah itu juga nama sahabat, ya, Amir bin Al-Jarrah. Ini sahabat yang waktu itu beliau menjadi komandan pembebasan Al-Quds di masa Umar bin Khattab. Namanya siapa? Abu Ubaidah juga. Kalau sekarang Abu Ubaidah itu An-Natiq Al-Askari, juru bicara Hamas. Ada lagi Abu Hamzah, juru bicara Saraya Al-Quds. Wah, ini kita mesti ikuti perkembangan jihad yang ini jihad kita, cuma diwakili oleh mereka yang ada di Palestina sana. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Ubaidah itu setelah membebaskan Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab, datanglah Umar bin Khattab. Dan kita tahu Umar bin Khattab walaupun beliau Amirul Mukminin, beliau adalah seorang yang sangat sederhana sekali. Bahkan seorang Amirul Mukminin ada bajunya itu ditambal, ada bekas-bekas tambalan di jubah beliau di bajunya. Lalu beliau datang masuk ke Baitul Maqdis, di pintu Baitul Maqdis, Abu Ubaidah berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, kenapa begitu sederhana pakaian engkau? Engkau akan datang menghadapi orang-orang Nasrani, orang-orang yang waktu itu sempat menguasai Baitul Maqdis dan kita rebut kembali. Engkau akan datang sebagai orang nomor 1. Ini sederhana betul.
Baju engkau sederhana betul, kendaraan engkau sederhana sekali. Orang-orang Nasrani mungkin membayangkan Umar akan pakai mahkota, akan pakai baju yang berkilau. Ya, bayangkan orang nomor 1. Kita saja mungkin kalau gubernur anggaran cari mobil yang paling bagus nih, karena nanti di undang-undang masa gubernur naik mobil yang gimana begitu. Begini mobilnya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, lalu Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, kalaulah bukan engkau, kalaulah selain engkau yang ngomong bahwa kenapa bajunya sederhana, kenapa kendaraannya sederhana, sudah kupukul." Lalu apa kata Umar? "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, mahma btaghaina ghairal Islam adzallana Allah." Itu kata Umar bin Khattab. Kita ini adalah kaum yang beribawa, yang berharga, yang dihormati dengan Islam, bukan dengan pakaian kita, bukan dengan jabatan kita. Dan selagi kita mencari kehormatan selain Islam, maka Allah akan hinakan kita. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, sekarang ini kita perlu kampanyekan bahwa yang kita perlukan itu untuk wibawa umat Islam bukan trofi Piala Dunia, bukan jadi negara nomor 1 sepak bola. Nah, itu hina itu. Yang menjadi kemuliaan umat khususnya di Indonesia adalah saat kita menegakkan Islam dengan sempurna. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Izzah kita, harga diri kita dengan Islam, bukan dengan selain itu. Ya, ini Abu Ubaidah. Banyak lagi nama-nama sahabat yang terkenal dengan Abu Fulan, Abu Fulan. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan nama aslinya. Ini Abu Malik. Nama aslinya adalah Al-Harith. Ya, Al-Harith bin Asim. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Al-Ash'ari. Beliau dari suku Ash'ar. Ya, beliau orang-orang Ash'ari. Bukan akidahnya Ash'ariyah, enggak. Belum ada akidah Ash'ariyah saat itu. Ini beliau dari suku Ash'ari. Nah, Bapak Ibu, ada lagi Abu Musa Al-Ash'ari. Ini dua sahabat dari suku orang-orang Ash'ari yang terkenal, Abu Musa Al-Ash'ari dan Abu Malik Al-Ash'ari. Ini penting sebenarnya Bapak Ibu kita sampaikan kepada anak cucu kita, kepada menantu kita, bahwa perkenalkanlah nama-nama sahabat ini kepada anak-anak kita. Sebelum mereka mengenal Lionel Messi yang sudah mulai redup karirnya, Cristiano Ronaldo, sebelum mereka mengenal nama-nama pemain bola itu, sebelum mereka mengenal nama-nama band, sebelum mereka mengenal nama-nama artis, kenalkan dengan para sahabat. Sebelum anak-anak perempuan kita mengenal Cinderella mungkin, atau sebelum anak-anak perempuan kita mengenal nama-nama yang lain lah, kita kenalkan dengan Nusaybah bintu Ka'ab Ummu Imarah, kita kenalkan dengan azwajun Nabi, istri-istri Nabi, dan seterusnya. Ini penting Bapak Ibu dimuliakan Allah untuk membangun peradaban. Biarkan anak-anak kita ingat dengan sejarahnya, dan itu yang harusnya kita usahakan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Malik ya Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari ini, beliau adalah seseorang yang sangat terkenal dengan nasihat-nasihatnya. Bahkan beliau meninggal di tahun 18 Hijriah. Sebelum meninggal, detik-detik beliau meninggal, beliau tetap memberikan nasihat. Ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in bernama Shuraih bin Ubaidillah. Diriwayatkan bahwa ketika Abu Malik hendak meninggal, beliau mengatakan, "Inna halawatad dunya mararatul akhirah, wa inna mararatud dunya halawatul akhirah." Allahu akbar. Ini sebelum beliau meninggal. Apa kata beliau? Sesungguhnya manisnya dunia ini adalah pahitnya akhirat, dan pahitnya dunia ini adalah manisnya akhirat. Lalu beliau meninggal dunia. Beliau terkenal dengan orang yang suka memberi nasihat. Ini adalah tatbiqan, implementasi, mengamalkan hadis Nabi, ad-dinun nasihah. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Mengamalkan firman Allah, "Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Abu Malik Al-Ash'ari membagi-bagi ghanimah perang. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk meminta jatah. Karena memang ghanimah perang itu haknya Nabi. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Biasanya harta rampasan perang itu dibagi oleh Nabi. Tapi ada satu masa dalam sebuah
kondisi yang membagi rampasan perang itu adalah Abu Malik, yaitu onta yang disembelih oleh Abu Malik al-Ash'ari. Lalu Abu Malik bagi-bagilah, 1/3, 1/5 dibagi-bagi. Lalu datang utusan Nabi mengatakan, Nabi meminta apa yang menjadi hak beliau. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, beliau harus tetap memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Lalu dari mana beliau mendapatkan nafkah? Beliau tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerima sedekah. Beliau bahkan tidak lagi berdagang, tidak lagi mengembala kambing. Setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau tidak sibuk dan tidak mengerjakan apapun kecuali dakwah ilallah dan jihad fisabilillah. Lantas dari mana sumber nafkah Nabi Muhammad SAW semenjak beliau diangkat menjadi nabi? Dari harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu dibagi-bagilah oleh Abu Malik al-Ash'ari. Lalu sebagian sahabat juga minta. Sahabat-sahabat yang memerlukan, yang berhak minta juga. Lalu dibagi oleh Abu Musa al-Ash'ari, Abu Malik al-Ash'ari. Kemudian setelah dibagi, sepersekian dibagi, sudah habis. Orang-orang ngomong begitu, kok Abu Malik ya yang membagi? Istilah awaknya, lebat tu pembagiannya. Le sesuai dengan syariat. Mempertanyakan. Lalu dikadukanlah kepada Rasulullah SAW. Abu Malik membagi sepersekian. Lalu kata Rasulullah, kalaulah aku yang membagi, aku akan bagi pas sesuai dengan bagian yang dibagi oleh Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak kisah tentang Abu Malik al-Ash'ari kecuali beberapa hal tersebut. Lalu Abu Malik al-Ash'ari meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Ada at-tuhur, ada at-tahur. Dengan fathah at-tahur, dengan dhammah at-tuhur. Kalau at-tahur artinya adalah benda yang kita gunakan untuk bersuci, itu namanya at-tahur. Adapun at-tuhur adalah proses bersucinya. Bayangkan Bapak Ibu, beda baris saja udah beda artinya langsung. At-tahur itu bisa air, bisa debu. Tapi kalau at-tuhur dengan dhammah, itu artinya adalah proses bersucinya. Kita pernah mendengar dulu bahwa ada hadis yang sebenarnya bukan hadis. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ini lafaznya bukan hadis. Ini hadis maudhu', munkar dan tidak diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang hadisnya. At-tuhur syatrul iman. Bersih-bersih itu adalah separuh dari iman. Nah, ini yang hadisnya. Jadi jangan lagi kita lihat di sekolah-sekolah, ya, jagalah kebersihan karena an-nazafatu minal iman. Ganti. Kalau seandainya dibuat di bawahnya keterangan hadis, ganti. At-tuhur syatrul iman. Tapi kalau mau tetap dipakai juga an-nazafatu minal iman, jangan buat keterangan di belakangnya hadis. Karena itu bisa jadi ancaman ketika kita tahu itu bukan hadis, tapi kita sampaikan juga kalau itu adalah sebuah hadis. Ingat ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka sungguh dia telah memboking kursinya di neraka. Na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari iman, separuh dari iman. Iman di sini Bapak Ibu dimuliakan Allah ada dua maknanya. Satu, iman yang kita pahami, atau dua, maknanya salat. Dalam surah Al-Baqarah di awal juz 2 di halaman sayaqulus sufaha'u minan nas, itu kan cerita tentang perpindahan kiblat. Lalu sebahagian orang atau sebagian sahabat mungkin mempertanyakan bagaimana tentang solat kita yang selama 3 tahun di Mekah kita solat menghadap ke Al-Quds, lalu 16 bulan selama di Madinah setelah hijrah kita menghadap ke Al-Quds, ke Al-Aqsa, yang sekarang dipegang oleh tangan najisnya orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan solat kita selama itu? Apakah sia-sia? Kita pindah kiblat nih. Maka dijelaskan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan
menyia-nyiakan iman kalian yang menghadap ke Al-Aqsa. Apa maksudnya iman di situ? Salat. Maksudnya adalah salat. Jadi makna iman dalam hadis ini kemungkinannya dua. Satu, iman yang kita fahami al-qawlu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih, itu iman yang rukunnya ada 6. Atau iman yang dimaksud dalam hadis ini adalah salat. Seandainya yang dimaksud iman dalam hadis ini adalah salat, betul, at-tuhur syatrul iman, bersuci adalah separuh dari salat. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak akan diterima salat kita sebelum bersuci, dan wudu itu adalah syarat sah salat. Bahkan kalau tidak bisa wudu, tayamum. Artinya bersuci sebelum salat adalah separuh dari salat itu. Tidak ada air atau tidak bisa pakai air, maka tayamumlah. Ini makna yang pertama. Kalau kita pahami al-iman itu maksudnya adalah salat. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pahami makna iman itu adalah iman yang kita pahami, yang rukunnya ada 6, maka maksud dari hadis ini adalah at-tuhur syatrul iman, bersuci atau mensucikan badan itu adalah separuh dari iman. Karena separuhnya iman lagi adalah amalan hati. Jadi yang dimaksud dengan at-tuhur di sini adalah mensucikan al-zawahir, yang nampak-nampak. Wudu, membersihkan diri dari najis, membersihkan pakaian dari najis. Bukankah Allah berfirman memerintahkan Rasulullah SAW, wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Kita sebelum salat disuruh untuk mensucikan pakaian tempat, disuruh untuk mandi, kita disuruh untuk mandi wajib. Saat ada najis disuruh untuk dibuang. Maka separuh iman itu adalah membersihkan yang nampak, dan separuhnya lagi adalah amalan hati. Ini ada dua makna iman dalam hadis ini. Satu maknanya adalah salat, dua maknanya adalah amalan hati, yang separuhnya adalah amalan badan yang disebut at-tuhur syatrul iman. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan yang dimaksud dengan tuhur syatrul iman di sini adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita. Karena keimanan kita tidak akan sempurna kalau hatinya kotor. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk salat sedangkan seorang suami bermasalah dengan istrinya, atau istri sedang tidak mentaati suaminya? Tidak akan mungkin khusyuk salatnya. Tidak akan mungkin ikhlas ketika dia bersedekah, beramal, berzakat, berinfak ketika masih ada masalah dengan hatinya. Masih kotor, masih sombong, masih iri dan dengki. Maka iman akan sempurna ketika kita membersihkan hati kita. Ini yang bagian pertama, Bapak Ibu dimuliakan Allah, at-tuhur syatrul iman. Jadi ada 3 makna atau pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, maksud dari at-tuhur syatrul iman adalah berwudu adalah separuh dari solat. Karena yang dimaksud dengan iman di sini adalah solat. Yang kedua, at-tuhur syatrul iman. At-tuhur adalah bersih-bersih fisik, bersih-bersih yang nampak, bersih-bersih baju, bersih pakaian. Dan iman adalah amal hati. Maka agar sempurna 100%, at-tuhur, bersih-bersih badan yang nampak, itu adalah separuh dari bersih-bersih hati, bersih-bersih amalan hati. Jadi at-tuhur itu yang nampak, al-iman itu yang tidak nampak. Karena iman itu dalam hadis nomor 2 kita pahami iman adalah a'malul qulub, yaitu amalan hati. Dan juga yang dimaksud dengan at-tuhur syatrul iman adalah tidak akan sempurna iman kita, tidak akan sempurna amal hati kita kalau hati kita tidak disucikan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Yaitu kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Maka beruntunglah orang-orang yang senang mengucapkan alhamdulillah. Mudah baginya mengucapkan alhamdulillah. Bukankah dalam sebuah hadis diriwayatkan ketika Rasulullah mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan, beliau ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai keinginan, alhamdulillah ala kulli hal. Dua-duanya alhamdulillah. Kita berencana, mohon maaf, kita berencana mau naik pangkat, ternyata dapat naik pangkat, alhamdulillah
Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ternyata malah kita turun pangkatnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Dua-duanya alhamdulillah. Bukankah dalam sebuah hadis diceritakan idza qawadallahu waladan li'abdin, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang anak dari hamba Allah Subhanahu wa taala, faqala Allahu lil malaikah, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, qabattum walada 'abdi wa qabattum thamarata fuadihi, kamu cabut nyawa anak hambaku dan kamu cabut nyawa buah hatinya. Famadza qala 'abdi, lalu apa yang disampaikan oleh hambaku, apa responnya, apa ucapannya ketika dia mendengar anaknya meninggal dunia? Apa kata malaikat? Hamidaka wastarja'a. Ya Allah, hambamu itu ketika dia mendengar anaknya meninggal, dia ucapkan alhamdulillah, kemudian dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kata Allah, ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Kata Allah, ya sudah kalau begitu dirikan untuk dia sebuah rumah di syurga dan kasih nama rumah itu Baitul Hamdi, yaitu rumah orang-orang yang suka mengucapkan alhamdulillah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astafa minal kalami arba'an. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih, ada 4 kalimat khusus yang Allah pilih. Salah satunya alhamdulillah. 4 kalimat itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Salah satunya itu alhamdulillah. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tulis untuknya 20 kebaikan dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapus darinya 30 dosa. Atau sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika kita mengucapkan alhamdulillah akan banyak kebaikan. Bahkan nanti ketika ditimbang Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimani dengan iman yang yakin bahwa nanti amal kita dan lembaran catatan amal kita itu akan ditimbang nanti semuanya di hadapan Allah. Bagaimana bentuk timbangannya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk urusan yang gaib, jangan tanyakan bagaimana. Bagaimana nanti timbangannya itu Ustaz? Apakah seperti timbangan badan atau timbangan balilado? Tak boleh ditanya. Bertanya tentang hal-hal gaib, yang pertanyaannya adalah bagaimana, itu bid'ah. Tak boleh. Bid'ah. Kita beriman saja. Kita fokus saja untuk memberatkan timbangan kebaikan kita. Bukankah Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Yang berat timbangan kebaikannya, dia akan senang hidupnya di akhirat. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Surah Al-Qari'ah yang kita hafal. Jangan sampai ringan timbangan amal saleh kita. Lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah, nanti ketika datang yaumul mizan, hari penimbangan itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, orang-orang mujrimun, para kriminal di mata Allah akan mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini jadi buku kita, buku amal soleh kita dan amal soleh kita itu akan ditimbang nanti semuanya. Satu pun tak akan lewat, sedikit pun tak akan lewat. Ustaz Azka Ummah hadir hari Sabtu 11 November mengisi kajian, ternyata niatnya tidak ikhlas, catat sama Allah. Tak ada yang lewat sedikit pun. Si fulan menangis karena dosanya, si fulan menangis karena nonton Korea, si fulan tertawa, dicatat semua. Mali hadal kitab apa kau sadunya dicatat? Itu kata orang-orang yang kriminal di mata Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lewat sedikit pun. Si A Sabtu 11 November membawa harta yang tidak halal dan diberikan pada anak istrinya. Si A mempekerjakan si B hari Minggu 12 November. Sudah selesai kerja si B, tak jadi B bayarnya. Lah lewat 20 November, 30 November sampai akhir bulan, tak jadi B bayar. Catat sama Allah SWT. Si A sudah berhutang, sudah mampu bayar hutang, tak juga dibayarnya. Catat sama Allah SWT. Tak ada yang lewat satu pun. Maka zikir alhamdulillah, ketika kita yakini semua kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, semua bentuk pujian milik Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Dan kita yakini Bapak Ibu hanya Allah yang patut dipuji. Ketika kita dipuji oleh orang,
maka berdoalah, Allahumma ighfirli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ketika nanti dipuji umpamanya, kamu taat sekali ya, rajin bana pak ke masjid, rajin bana ibu mendengar kajian ibu walim. Jangan bilang pula, ndak ada yang walim 4 tahun saya buat malim. Ndak bu, kalau dosa tu ndak usah dia akui. Cukup kita dan Allah saja yang tahu. Tapi kita ucapkan alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Kasih tahu orang tu dulu, alhamdulillah. Lalu ucapkan, Allahumma ighfirli mimma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah saya dari apa yang mereka tidak tahu ni. Yang mereka tahu, ya saya pergi pengajian. Yang mereka tahu, ya saya mengisi ceramah. Yang mereka tahu, ya saya datang salat berjamaah. Yang mereka tahu, ya saya berinfak untuk Palestina. Yang mereka tahu, ya saya baca Quran. Tapi yang tidak mereka tahu, na'udzubillah. Yang mereka tidak tahu saat saya sendirian di kamar. Yang mereka tidak tahu saat saya sendirian di kantor. Yang mereka tidak tahu saat saya sendirian di mobil. Yang mereka tidak tahu saat saya menandatangani yang tidak seharusnya. Ampuni saya ya Allah, ampuni. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Jadi segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan malah ditambahlah, rajin nampak solat subuh ya. Tak solat subuh, saya rajin zuhur ya, asar ya, tak apa. Jangan bangga dengan pujian. Alhamdulillah, pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ada lagi zikir yang pahalanya sangat besar, yaitu subhanallah dan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah saja itu bisa memberatkan timbangan amal saleh, timbangan kebaikan. Adapun subhanallah dan alhamdulillah itu bisa memenuhkan langit dan bumi ini. Antara langit dan bumi itu bisa penuh dengan ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Maksudnya adalah itu pahalanya sangat banyak. Artinya kalau pahalanya itu adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang padat, maka dia bisa memenuhi antara langit dan bumi ini. Kapan kita ucapkan subhanallah Bapak Ibu dimuliakan Allah? Setidaknya dalam 2 hal. Satu, ketika kita melihat sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang tidak biasa, maka kita ucapkan subhanallah. Yang tadinya sapi itu berkaki 4, ini ada sapi berkaki 5 atau berkaki 3. Subhanallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mulai surah Al-Isra dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa? Kenapa ada subhanalladzi, subhanallah di situ? Karena memang aneh. Masa ia semalam bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu balik lagi ke Aqsa, lalu balik lagi ke Masjidil Haram? Kan aneh. Tidak biasa, takjub itu kita. Maka ucapkan subhanallah. Atau kita ucapkan subhanallah ketika kita penurunan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ada yang mengantar anaknya ke Bandar Buat sana atau ke Simpang Aru dari sini, kan menurun. Ucapkan subhanallah. Atau dari Solo mau ke Padang, kan menurun. Ucapkan subhanallah. Atau nanti ketika keluar masjid, kita keluar bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa asimni minasyaitanir rajim. Lalu kita turun tangga, subhanallah, subhanallah, semampu kita. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau yang ini zikir, alhamdulillah, subhanallah, zikir. Lalu ada amalan lagi. Amalan. Yang pertama adalah kata Rasulullah, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu adalah cahaya. Orang yang salat, dia bercahaya. Wajahnya bercahaya, hatinya bercahaya. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta dengan harta. Dan siapa yang tidak suka dengan harta? Siapa yang tidak suka dengan harta? Semua kita butuh harta. Tapi ketika kita mencintai harta, lalu terbuka peluang sedekah, nah kita mencintai Allah nih. Maka orang yang bersedekah berarti dia sudah membuktikan dia lebih mencintai Allah daripada harta. Dia memang mencintai harta, tapi saat ada peluang sedekah, dia berikan uangnya, dia berikan apa yang bisa dia berikan sebagai bukti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada harta. Makanya disebut was-sadaqatu burhan. Dan beda antara sedekah dengan infak Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau infak itu khusus uang, materi. Itu infak. Adapun sedekah itu lebih umum daripada infak. Sedekah itu bahkan senyum bisa sedekah.
Artinya segala kebaikan yang sesuai dengan ajaran Nabi dan ikhlas niatnya kerana Allah, itu bisa disebut sedekah. Makanya betul lah kalau ada kotak yang lewat di depan kita di masjid, itu disebut kotak infak. Betul tu. Kerana yang dimasukkan piti, Pak. Kalau dibuat di situ kotak sedekah, senyum-senyum orang ke situ lah panuh tu. Karena dia sedekah, maka cocok disebut kotak infak. Karena yang kita inginkan uang. Ketika kita mudahkan orang lain urusannya, itu sedekah. Kita buat tetangga nyaman tinggal di dekat kita, itu sedekah. Kita buat status yang baik, lalu kemudian dapat orang lain kebaikan dari status di media sosial kita, itu sedekah. Saat kita pergi haji atau umrah, lalu kita post, kita posting, kita kirim foto kita kepada orang lain dengan niat agar dia mau juga pergi haji dan umrah, bukan kerana ria, itu sedekah. Kita buang duri dari jalan, gangguan dari jalan, itu sedekah. Bahkan itu selama-lamah iman. Kita masukkan kebahagiaan kepada orang lain, itu sedekah. Ucapkan salam kepada orang lain, Assalamualaikum, itu sedekah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah lebih umum daripada infak. Was-sabru dhiya, dan kata Rasulullah, adapun sabar itu adalah cahaya. Ada sedikit beda antara nur dengan dhiya. Nur itu Bapak Ibu artinya cahaya. Dhiya artinya juga cahaya, pakai dha, dhiya, dhiyaun. Itu artinya cahaya. Apa bedanya? Nur adalah cahaya yang tidak menyengat. Adapun dhiya adalah cahaya yang menyengat. Kini mau tanya Bapak Ibu, kalau malam hari kita dapat cahaya dari bulan, itu nur atau dhiya? Nur, karena tidak ada sengatannya. Tapi kalau di siang hari kita dapat cahaya dari matahari, itu dhiya. Karena ada sengatannya. Kenapa disebut solat itu adalah nur? Karena memang solat itu enak, mudah. Kecuali bagi orang-orang yang lalai dan Allah lalaikan hatinya, na'udzubillah. Adapun sabar Bapak Ibu dimuliakan Allah, sabar itu susah. Sabar itu susah. Makanya disebut was-sabru dhiya. Bisa sabar dalam ketaatan, sabar dalam maksiat, menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, sabar dalam musibah, kan berat. Makanya disebut dhiya. Walaupun dia cahaya, tapi ada masyaqqahnya, ada bebannya. Dan berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Adapun Al-Quran itu bisa menjadi penolong kita atau malah bisa menjadi sebab celakanya kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an qauman wa yad'u bihi al-akharin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran dan Allah hinakan satu kaum juga dengan Al-Quran. Bahkan salah seorang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka adalah orang yang membaca Al-Quran tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti Rasulullah SAW mengadu kepada Allah di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini dia tidak baca. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, pastikan Al-Quran ini menjadi hujjatun lana, menjadi hujjah yang menolong kita, la alaina, bukan malah mencelakakan kita. Dan kalimat terakhir dalam hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Kullun nasi yaghdu. Setiap orang itu berusaha, mereka mencari kehidupan masing-masing. Ada yang bekerja di kantor, di pasar, ada yang mengajar dan seterusnya. Faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dan ternyata semua orang memang keluar dari rumah mereka mencari nafkah, bekerja. Tapi ada yang dengan bekerja itu dia selamat dari api neraka, dan ada yang dengan bekerja itu malah semakin lama nanti dia di neraka. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka pastikanlah apapun yang kita kerjakan, mau di kantor, mau di pasar, mau di sekolah, mau di jalan, dimanapun kita bekerja, pastikan itu membuat kita terbebas dari api neraka. Jangan malah gara-gara itu nanti kita masuk neraka. Berarti kita harus jadikan standarnya adalah ridha Allah. Kalau begini Allah ridha tak? Kalau mau diikut Allah ridha tak? Kalau Allah ridha, silahkan, bismillah. Kalau tidak, jauhi itu. Dan ingat, kami tutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah, awadallahu lahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, saat kita berkarajo, ada kesempatan untuk mengambil yang haram, lalu kita tinggalkan, tidak mau kita. Kata Allah, kata Rasulullah, awadallahu lahu khairan min. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau kita tinggalkan 1 miliar yang haram karena Allah,
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti lebih baik daripada 1 miliar. Dengan catatan kita mampu untuk mengambilnya, tapi tidak jadi kita ambil, tidak mau kita ambil. Tapi kalau tidak jadi ditangkap KPK, itu lain cerita, Ibu. Tidak jadi karena ketahuan, itu lain cerita. Tapi saat kita betul-betul mampu mengambil yang haram, tidak kita lakukan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ibu dimuliakan Allah. Inilah hadis nomor 23 yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari, Al-Harith bin Asim, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi panduan kita untuk beramal soleh, dan semoga Allah bebaskan kita, keluarga kita, orang tua dan mertua kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, semoga bermanfaat. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.